Publik kembali dibuat heboh. Kabar pemanggilan kembali Shin Tae-yong jelang laga perebutan tiket terakhir Piala Dunia 2026. Erick Thohir bantah halus saran Gianni Infantino. PSSI justru ajukan rencana misterius untuk hadapi Oman. Lantas siapa yang akan dipanggil oleh PSSI untuk pimpin timnas selanjutnya? Yuk simak kabar selengkapnya di Garuda Ultra. Dia dibayar bahkan dengan Erick Thohir out semakin lantang disuarakan Ultras Garuda di berbagai daerah di Indonesia. Yaps, hal ini adalah bentuk dari kekecewaan supporter dan bukan hanya Ultras Garuda, tapi mayoritas fans timnas Indonesia yang kecewa terhadap respon dari Pak Erick Thohir dan terkesan tidak mendengarkan aspirasi dari fans timnas Indonesia. Inilah beberapa contoh postingan dari Ultras Garuda, yaitu Ultras Garuda Official dan Ultras Garuda Palembang yang menyuarakan Erick Thohir out dan menyuarakan segera jawab tuntutan kami dalam 5x24 jam. Kabar mengejutkan kembali mengguncang sepak bola nasional menjelang laga hidup mati perebutan tiket terakhir menuju putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah tekanan besar, rumor kembalinya mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY) mendadak menguat. Pembicaraan itu muncul setelah beredar kabar bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino secara pribadi memberi saran kepada PSSI agar mempertimbangkan kembali memanggil pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memimpin skuad Garuda menghadapi Oman pada laga krusial mendatang. Namun di balik riuhnya rumor itu, sebuah kejutan besar justru muncul dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menepis halus saran yang disebut-sebut datang dari pimpinan Federasi Sepak Bola Dunia itu. Erick dalam pernyataan bernuansa diplomatis justru seolah memberi sinyal bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah memanggil kembali Shin Tae-yong. Keputusan itu pun langsung memicu pertanyaan besar di kalangan publik. Mengapa? Mengapa PSSI enggan memanggil kembali sosok yang telah membangun pondasi kuat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Mengapa menolak saran dari salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia sepak bola? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban jelas. Publik bertanya-tanya, apakah ada alasan tertentu? Apakah ada dinamika internal yang tidak terungkap? Ataukah keputusan itu merupakan bagian dari strategi besar PSSI yang belum ingin dibuka ke publik? Di sisi lain, sikap Gianni Infantino juga memunculkan tanda tanya besar. Apakah benar Presiden FIFA hanya memberi saran? Ataukah ia sebenarnya melihat urgensi besar bagi Indonesia untuk menyatukan kembali skuad dengan mantan nahodanya demi stabilitas permainan? Mengapa saran itu muncul begitu dekat dengan laga krusial melawan Oman? Apa yang sebenarnya dilihat FIFA dari situasi Indonesia? Publik kini berada di tengah pusaran spekulasi yang tiada henti. Suara Infantino yang menggema tapi tidak direspons. Sumber internal yang dekat dengan PSSI menyebut bahwa saran dari Infantino lah yang pertama kali memicu isu pemanggilan kembali STY. Presiden FIFA disebut-sebut memandang bahwa kesinambungan strategi dan pemahaman pemain terhadap taktik sangat penting, terutama dalam laga tekanan tinggi. Infantino diduga melihat Indonesia berada dalam situasi kritis yang membutuhkan figur yang sudah menyatu dengan tim. Namun, yang menarik, pernyataan resmi dari FIFA tidak pernah muncul. Tidak ada dokumen, tidak ada rekaman, tidak ada pernyataan publik, semua berputar pada bola liar informasi. Apakah saran itu benar-benar diucapkan, atau hanya interpretasi dari pihak tertentu? Jika benar dikatakan, mengapa tidak ada penegasan, mengapa FIFA diam? Erick Thohir pun menyikapi informasi itu dengan cara yang membuat publik semakin penasaran. Ia tidak membantah secara keras, namun juga tidak mengakui sepenuhnya. Sikapnya berada di wilayah abu-abu. Ia hanya berkata bahwa Indonesia memiliki rencana sendiri. Ia menekankan bahwa federasi ingin timnas dipimpin oleh orang pilihannya sendiri. Misterius, tanpa nama, tanpa bocoran, tanpa petunjuk apapun. Siapa orang pilihan itu? Mengapa harus orang itu? Mengapa namanya belum disebut? Apakah ia sudah berkomunikasi dengan pemain? Sudah mempelajari lawan? Sudah memahami tekanan laga nanti? Dan yang paling penting, mengapa harus bukan STI? Segala pertanyaan itu terus bergulir tanpa henti. Mengapa tidak memanggil STI? Publik sulit memahami keputusan ini.
STI adalah sosok yang telah membentuk generasi emas baru Indonesia. Ia membawa filosofi baru, disiplin dan keberanian bermain yang lebih modern. Ia menanamkan mentalitas progresif yang mulai terlihat hasilnya. Ia dekat dengan para pemain, bahkan hampir semua pilar timnas tumbuh dalam sistem yang ia rancang. Lalu, mengapa PSSI tidak ingin memanggilnya kembali? Apakah ada evaluasi internal yang belum terungkap? Apakah ada perbedaan visi yang muncul belakangan ini? Apakah komunikasi antara PSSI dan STY merenggang? Ataukah PSSI ingin memulai era baru dengan cara yang drastis? Pertanyaan itu terus membesar. Dan hingga kini, tidak ada satupun pihak yang memberi jawaban tegas. Yang menarik, sikap Erick Thohir sendiri seolah menunjukkan bahwa ia sudah menentukan pilihan sejak awal. Ia mengatakan bahwa timnas dalam laga krusial nanti akan dipimpin oleh sosok yang telah ia pilih. Namun, identitas sosok tersebut tetap dirahasiakan. Tidak ada bocoran, tidak ada isyarat, tidak ada deskripsi. Hanya tanda tanya besar. Sosok misterius itu apakah pelatih asing, pelatih lokal, atau seseorang yang sedang berada di luar radar publik? Mengapa PSSI begitu tertutup soal ini? Apakah sedang menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan? Atau masih ada negosiasi yang belum selesai? Situasi semakin membingungkan ketika sumber internal menyebut bahwa Presiden FIFA tidak pernah menekan. Ia hanya memberi desakan untuk mencari pelatih yang tepat karena Indonesia akan menghadapi Oman, salah satu lawan paling tangguh dan konsisten di kawasan Asia. Desakan itu pun membuka pintu pertanyaan baru. Jika tidak ditekan, lalu mengapa desakan itu muncul? Jika hanya diminta mencari pelatih tepat, mengapa muncul narasi agar STY dipanggil? Jika keputusan penuh berada di tangan PSSI, mengapa responsnya begitu berhati-hati? Tidak ada kejelasan di balik kabut rumor ini. Oman menunggu, waktu semakin dekat, tapi PSSI masih menyimpan nama pelatih baru. Laga melawan Oman bukan sekadar pertandingan. Ini adalah duel hidup mati. Perebutan tiket terakhir ke tahap berikutnya menuju Piala Dunia 2026 menjadi taruhan terbesar sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tekanan publik, tekanan prestasi, dan tekanan sejarah berpadu menjadi satu. Namun, saat negara lain mempersiapkan diri dengan matang, Indonesia justru diselimuti ketidakpastian. Pelatih baru belum diumumkan, identitasnya masih misterius. Bahkan sistem permainan belum diketahui. Apakah pendekatan taktis yang menyerang, bertahan, menekan, transisi cepat? Tidak ada yang tahu. Pertanyaan pun mengalir deras. Bagaimana para pemain mempersiapkan diri tanpa mengetahui pemimpin taktik mereka? Apakah mereka sudah diberi kisi-kisi? Apakah ada komunikasi internal yang belum dibuka ke publik? Apakah pelatih misterius itu sedang mengamati pemain dari jauh? Semuanya masih tanda tanya. Di sisi lain, Oman adalah tim yang stabil, kuat secara fisik, dan memiliki struktur permainan yang disiplin. Tanpa persiapan matang, Indonesia bisa menghadapi kesulitan besar. Karena itu, muncul desakan dari berbagai pihak agar PSSI mengambil keputusan cepat dan tepat. Namun hingga kini, keputusan itu masih tersimpan rapi entah di mana. Bagaimana langkah PSSI selanjutnya jika tidak memanggil STY? Inilah pertanyaan terbesar yang kini mengisi ruang diskusi publik. Jika PSSI benar-benar tidak memanggil STY, lalu apa langkah berikutnya? Bagaimana strategi federasi dalam menghadapi laga sebesar ini? Apakah PSSI sudah menyiapkan rencana jangka pendek maupun jangka panjang? Apakah mereka akan memperkenalkan pelatih baru tepat sebelum pertandingan? Apakah akan ada perombakan taktik yang signifikan? Apakah sistem permainan akan berubah total? Apakah pemain mampu beradaptasi dalam waktu singkat? Semua masih menjadi misteri. Yang jelas, keputusan tidak memanggil STY membuat PSSI harus bertanggung jawab penuh. Jika hasil di laga nanti tidak sesuai harapan, apa konsekuensinya? Apakah federasi siap menanggung kritik? Apakah siap menanggapi publik yang bertanya-tanya mengapa pilihan jatuh pada sosok misterius itu? Dalam situasi seperti ini, PSSI dituntut memberikan kejelasan. Namun hingga sekarang, kejelasan itu masih seperti bayangan yang sulit disentuh. Pernyataan publik masih minim, komunikasi masih tertutup, bahkan sinyal-sinyal kecil pun jarang terlihat. Apakah PSSI sedang menunggu waktu tertentu untuk mengumumkan pelatih baru? Apakah mereka masih bernegosiasi dengan pelatih itu? Apakah ada kendala administratif? Apakah ada pertimbangan politik yang belum terselesaikan? Publik terus bertanya.
ketidakpastian jadi sorotan internasional. Menariknya, rumor seputar pemanggilan kembali STI dan penolakan halus Erick Thohir ikut menarik perhatian media internasional. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia berada di tengah peluang besar namun justru dikelilingi misteri soal pelatih. Bahkan beberapa media asing bertanya-tanya mengapa PSSI tidak langsung mengambil opsi paling logis, yaitu memanggil kembali pelatih yang sudah memahami skuad dengan baik. Namun Indonesia memilih jalan lain, jalan penuh tanda tanya. Dunia sepak bola pun bertanya, apakah Indonesia sedang mempersiapkan kejutan besar, ataukah justru berada dalam kebingungan yang belum terselesaikan? Apakah keputusan Erick Thohir didasarkan pada analisis mendalam? Ataukah ada faktor lain yang tidak terlihat? Semuanya masih abu-abu. Akankah sosok misterius itu mampu mengantar Indonesia lolos? Di balik teka-teki yang terus berkembang, satu pertanyaan paling penting kini mengemuka. Apakah pelatih baru, siapapun dia, mampu membawa Indonesia menang melawan Oman? Apakah ia punya cukup waktu mempersiapkan tim? Apakah struktur timnas sudah matang? Apakah visi taktisnya sejalan dengan karakter pemain? Tanpa nama pelatih, tanpa kejelasan gaya bermain, tanpa rencana publik, situasi Indonesia tampak begitu penuh misteri. Namun dalam sepak bola, segala kejutan bisa terjadi. Bisa saja keputusan PSSI terbukti tepat, bisa juga sebaliknya. Lalu, apa strategi sebenarnya? Mengapa harus menunggu? Mengapa tidak memanggil STY? Siapa pelatih misterius itu? Kapan ia akan diumumkan? Apakah pemain sudah siap? Bagaimana respons FIFA jika keputusan ini menimbulkan kegagalan? Beri, apa dampaknya bagi masa depan tim nasional? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bermunculan, seperti pintu yang membuka pintu lainnya. Setiap jawaban memunculkan pertanyaan baru. Setiap informasi justru menambah teka-teki. Beri, penutup, menunggu jawaban di tengah laga penentuan. Di tengah semua kabut ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, Indonesia akan menghadapi laga terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Laga penentuan. Laga kehidupan sepak bola nasional. Dan laga yang menuntut persatuan, ketenanan, serta keputusan paling tepat. Apakah keputusan tidak memanggil kembali Shin Tae-yong akan terbukti benar? Ataukah justru akan menjadi penyesalan besar? Apakah sosok misterius pilihan Erick Thohir adalah kunci kemenangan? Ataukah justru memicu masalah baru? Tidak ada yang tahu, belum ada jawaban. Yang jelas, waktu terus berjalan. Oman menunggu, publik menunggu, dunia sepak bola menunggu. Dan PSSI, entah dengan strategi apa, tetap melangkah di jalur penuh tanda tanya.